Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu beserta teman-teman dari kelas Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 2, ya. Saya sendiri, Vini Fitriani dengan nomor BP 2110536023. Bersama rekan saya, Indah Febri Roza dengan nomor BP 2110536018 akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen yang bertemakan informasi strategis. Oke, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Indah. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fitur organisasi mana yang perlu diketahui manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses. Jadi, sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan, di mana pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi yang baru. Nah, interaksi antara teknologi informasi dan organisasi adalah kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor mediasi, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Next. Selanjutnya adalah organisasi. Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran. Definisi teknis ini berfokus pada 3 elemen organisasi. Modal dan tenaga kerja adalah faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Bisa dilihat pada gambar bahwa hubungan dua arah yang kompleks ini dimediasi oleh banyak faktor, tidak terkecuali keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh para manajer. Dan faktor lainnya yang memediasi hubungan termasuk budaya, struktur, politik, proses bisnis, dan lingkungan. Selanjutnya adalah pandangan perilaku organisasi, di mana pandangan perilaku organisasi ini menekankan hubungan kelompok, nilai-nilai, dan tanggung jawab dengan hati-hati diseimbangkan selama periode waktu tertentu melalui konflik dan resolusi konflik. Di mana dalam pandangan perilaku perusahaan, orang-orang bekerja dalam organisasi mengembangkan cara kerja yang biasa. Mereka mendapatkan keterikatan kepada hubungan yang ada, dan mereka membuat pengaturan dengan bawahan dan atasan tentang bagaimana pekerjaan akan dilakukan, jumlah pekerjaan yang akan dilakukan, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Jadi bagaimana definisi organisasi ini berhubungan dengan teknologi sistem informasi. Jadi pandangan teknis organisasi mendorong kita untuk fokus pada bagaimana input digabungkan untuk menciptakan output ketika perubahan teknologi diperkenalkan ke dalam suatu perusahaan. Perusahaan terlibat sangat mudah dibentuk, dan dengan modal dan tenaga kerja yang saling menggantikan dengan mudah. Tetapi, definisi perilaku organisasi yang lebih realistis menunjukkan bahwa membangun sistem informasi yang baru atau membangun kembali yang lama melibatkan lebih dari sekedar penataan ulang teknis mesin atau pekerja, bahwa beberapa sistem informasi mengubah keseimbangan organisasi antara hak istimewa, kewajiban, tanggung jawab, dan perasaan yang telah terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah fitur organisasi, di mana semua organisasi modern memiliki karakteristik tertentu. Mereka adalah birokrasi dengan pembagian kinerja dan spesialisasi yang jelas. Dan organisasi mengatur spesialisasi itu dalam hierarki otoritas, di mana setiap orang bertanggung jawab kepada seseorang, dan otoritas terbatas pada tindakan spesifik yang diatur atau prosedur abstraknya. Yang pertama adalah rutinitas dan proses bisnis, di mana semua organisasi termasuk perusahaan menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu, karena individu dalam perusahaan itu berkembang untuk memproduksi barang dan jasa. Dan rutinitas itu kadang disebut sebagai prosedur operasi standar, yang merupakan aturan atau prosedur dan praktik yang tepat yang telah dikembangkan untuk mengatasi hampir semua situasi yang diharapkan. Selanjutnya adalah politik organisasi.
Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda dan dalam spesialisasinya. Lalu akibatnya mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan hukuman harus didistribusikan. Perbedaan ini penting bagi para manajer dan karyawan, dan mereka menghasilkan perjuangan politik untuk sumber daya, persaingan, konflik dalam setiap organisasi itu. Resistensi politik adalah salah satu kesulitan besar dalam membawa perubahan organisasi, khususnya pengembangan sistem informasi baru. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi itu mencakup serangkaian asumsi tentang produk apa yang harus diproduksi oleh organisasi tersebut. Dan umumnya, asumsi budaya ini diterima begitu saja dan jarang diumumkan atau didiskusikan secara publik. Selain itu, ada beberapa hambatan yang kuat terhadap perubahan, terutama perubahan teknologi. Selanjutnya adalah lingkungan organisasi. Jadi, organisasi berada di lingkungan dari mana mereka menarik sumber daya dan mana mereka memasok barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka dan bergantung pada lingkungan sosial yang fisik dan fisik yang mengelilinginya. Dan selanjutnya adalah struktur organisasi. Jadi jenis sistem informasi yang ada ditemukan di perusahaan bisnis, dan sifat masalah dengan sistem ini adalah seringkali mencerminkan jenis struktur organisasi. Misalnya dalam birokrasi profesional seperti rumah sakit, di mana tidak jarang ditemukan sistem pencatatan yang dioperasikan oleh administrasi itu berbeda dengan dokter atau dengan staf profesional lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah fitur organisasi lainnya, di mana organisasi memiliki tujuan dan menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai beberapa organisasi memiliki tujuan yang memaksa. Jadi salah satunya itu adalah seperti tujuan utilitarian, atau yang lain juga memiliki tujuan normatif. Jadi sifat kepemimpinan sangat berbeda dari satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Ada yang demokratis, ada yang otoriter, dan yang lainnya. Nah, lihat contoh tabel struktur organisasi yang tadi disampaikan, bahwa bisa dilihat ada jenis organisasi, lalu ada keterangan dan contohnya. Jadi jenis organisasi itu ada 5, ada struktur kewirausahaan, di mana memiliki struktur yang sederhana dan dikelola oleh seseorang pengusaha yang menjabat sebagai Chief Executive Officer tunggal. Contohnya itu ada usaha kecil pemula. Lalu ada birokrasi mesin, di mana birokrasi besar yang ada di lingkungan yang perlahan berubah menghasilkan produk standar. Hal ini didominasi oleh tim manajemen terpusat dan pengambilan keputusan terpusat. Contohnya itu perusahaan manufaktur menengah. Lalu yang ketiga, birokrasi terdivisi, yaitu kombinasi dari beberapa mesin birokrasi. Contohnya itu seperti perusahaan General Motors. Lalu ada birokrasi profesional, di mana ini adalah organisasi berbasis pengetahuan, di mana barang dan jasa bergantung kepada keahlian dari pengetahuan para profesional itu. Contohnya ada firma hukum, sistem sekolah, rumah sakit. Lalu yang terakhir ada adoraksi, itulah organisasi gugus tugas yang harus merespon lingkungan yang berubah dengan cepat. Terdiri dari kelompok besar spesialis yang diorganisir ke dalam satu tim multidisiplin yang berumur pendek dan memiliki manajemen pusat yang lemah. Contohnya itu adalah perusahaan konsultan seperti Rand Corporation. Selanjutnya. Kita bakal membahas tentang dampak sistem informasi pada organisasi. Jadi sistem informasi telah menjadi alat integral, online, interaktif, yang sangat terlibat dalam operasi menit ke menit dan pengambilan keputusan organisasi besar. Selama dekade terakhir, sistem informasi secara fundamental telah mengubah ekonomi dan sangat meningkatkan kemungkinan untuk mengatur pekerjaan. Teori dan konsep dari ekonomi dan sosiologi membantu kita memahami perubahan yang dibawa oleh teknologi informasi ini. Next. Yang pertama ada dampak ekonomi. Jadi dari sudut pandang ekonomi, teknologi
Teknologi informasi ini mengubah biaya relatif modal dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat menggantikan modal dan juga tenaga kerja tradisional. Ketika biaya teknologi informasi ini menurun, itu menggantikan tenaga kerja yang secara historis merupakan biayanya yang meningkat. Jadi teknologi informasi ini harus menghasilkan penurunan jumlah manajer menengah dan pekerja administrasi sebagai pengganti teknologi informasi untuk tenaga kerja mereka. Jadi ketika biaya teknologi informasi ini menurun, itu juga menggantikan bentuk modal lain seperti bangunan dan mesin yang biayanya relatif mahal. Oleh karena itu, seiring waktu kita harus mengharapkan para manajer untuk meningkatkan investasi mereka di bidang teknologi informasi ini. Lalu teknologi informasi juga mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah ekonomi informasi. Teknologi informasi membantu perusahaan berkontraksi dalam ukuran karena dapat mengurangi biaya produksi, biaya transaksinya. Selanjutnya, teknologi informasi terutama penggunaan jaringan dapat membantu perusahaan menurunkan biaya partisipasi pasar, sehingga menguntungkan perusahaan untuk membuat kontrak dengan pemasok eksternal daripada menggunakan sumber internal. Akibatnya, perusahaan dapat menyusut dalam ukuran contohnya jumlah karyawan, karena jauh lebih murah untuk mengalihdayakan pekerjaan ke pasar yang kompetitif daripada mempekerjakan karyawan. Sistem informasi ini memungkinkan perusahaan contohnya Apple untuk mengalihdayakan perakitan iPhone ke produsen kontrak seperti Foxconn alih-alih membuat produk mereka sendiri. Next. Dampak organisasi dan perilaku. Teori yang didasarkan pada sosiologi organisasi yang kompleks juga memberikan beberapa pemahaman tentang bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi teknologi informasi terbaru. Yang pertama adalah teknologi informasi meratakan organisasi, di mana menurut penelitian perilaku telah berteori bahwa teknologi informasi ini memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memperdayakan karyawan tingkat bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Lalu selanjutnya ada organisasi pasca industri, di mana teori ini lebih didasarkan pada sejarah dan sosiologi daripada ekonomi. Juga mendukung gagasan bahwa teknologi informasi harus meratakan hierarki. Jadi dalam masyarakat pasca industri ini, otoritas semakin bergantung kepada pengetahuan dan kompetensi, dan bukan hanya pada posisi formal saja. Lalu ada memahami resistensi organisasi terhadap perubahan. Jadi sistem informasi tak terhindarkan menjadi terikat dalam politik organisasi karena mempengaruhi akses ke sumber daya utama, yaitu informasi. Jadi sistem informasi dapat mempengaruhi siapa melakukan apa kepada siapa, lalu kapan itu, di mana, dan bagaimana dalam suatu organisasi. Next. Internet dan organisasi. Internet, khususnya World Wide Web, memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal, dan bahkan pada organisasi proses bisnis ini ada dalam suatu perusahaan. Jadi internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Jadi intinya internet mampu secara dramatis menurunkan biaya transaksi dan agensi yang dihadapi sebagian besar organisasi. Misalnya, tenaga penjualan global dapat menerima pembaruan informasi harga produk yang hampir instan menggunakan web, atau instruksi dari manajemen yang dikirim melalui email atau pesan teks dari ponsel atau laptop. Vendor dari beberapa pengecer besar dapat mengakses situs web internal pengecer secara langsung untuk menemukan informasi penjualan terkini untuk memulai pesanan pengisian kembali secara lebih instan. Dan selanjutnya adalah
implikasi untuk desain, dan pemahaman sistem informasi. Jadi untuk memberikan manfaat yang nyata, sistem informasi ini harus dibangun dengan pemahaman yang jelas tentang organisasi di mana mereka akan digunakan. Faktor organisasi pusat yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan sistem baru adalah yang pertama, lingkungan di mana organisasi itu berfungsi. Lalu yang kedua, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Lalu selanjutnya adalah budaya dan politik organisasi. Lalu jenis organisasi dan gaya kepemimpinannya. Lalu selanjutnya adalah kelompok kepentingan utama yang terpengaruh oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem. Lalu yang terakhir adalah jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis yang dirancang dan dibantu oleh sistem informasi itu. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Indah. Oke, tadi Indah telah menjelaskan tentang fitur organisasi itu sendiri, apa-apa saja, terus ada dampaknya pada teknologi informasi. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih model kekuatan kompetitif. Ada model Porter, model rantai nilai, sinergi, kompetensi inti, dan ekonomi jaringan, membantu perusahaan mengembangkan strategi kompetitif menggunakan sistem informasi. Nah, di sini kita lihat, sebelum kita membahas model kekuatan kompetitif Porter ini, perusahaan yang melakukan lebih baik daripada yang lain itu dikatakan memiliki keunggulan kompetitif atas yang lain. Mereka memiliki akses ke sumber daya khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau mereka dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara umum dengan lebih efisien. Biasanya itu karena pengetahuan dan aset informasi yang unggul. Nah, jadi apa-apa saja sih model kekuatan kompetitif yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama, itu ada model kekuatan kompetitif Porter. Nah, di sini dari gambar itu ada perusahaan, ada pesaing. Nah, jadi dalam model ini, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh persaingan dengan pesaing langsung tradisionalnya, tapi juga ditentukan oleh 4 kekuatan lain ya. Di sini ada pendatang baru pasar, produk pengganti, pemasok, dan pelanggan. Nah, sebelum kita membahas keempat ini, kita bahas dulu apa itu pesaing tradisional. Nah, pesaing tradisional itu semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing lain yang terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien untuk memproduksi dengan memperkenalkan produk dan layanan baru, dan berusaha menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka dan membebankan biaya peralihan pada pelanggan mereka. Nah, pendatang baru pasar itu misalnya ya cukup mudah untuk memulai bisnis pizza atau hampir semua bisnis retail kecil, tapi jauh lebih mahal dan sulit untuk memasuki bisnis chip komputer yang memiliki biaya modal sangat tinggi dan membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang signifikan yang sulit untuk memperoleh. Nah, setelah itu yang kedua ada produk dan layanan pengganti. Di hampir setiap industri itu ada pengganti yang mungkin digunakan pelanggan jika harga menjadi terlalu tinggi. Teknologi baru menciptakan pengganti baru setiap saat. Seperti etanol dapat menggantikan bensin di mobil, minyak sayur untuk bahan bakar diesel di truk, dan banyak sekali contoh lainnya. Setelah itu ada pelanggan. Pelanggan, perusahaan yang menguntungkan sebagian besar bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, sambil menolak mereka dari pesaing dan membebankan harga yang tinggi. Setelah itu ada pemasok. Pemasok ini, kekuatan pasar pemasok dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap laba perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat pemasok. Contohnya ada seperti Walmart. Jadi seperti supermarket dan toko retail terbesar ini ya, itu dia menggunakan data penjual yang diambil di counter kasir untuk menentukan item mana yang telah terjual dan perlu dipesan ulang. Sistem pengisian terus-menerus, Walmart mengirimkan pesanan untuk mengisi kembali langsung ke pemasoknya. Nah, sistem ini memungkinkan Walmart menjaga biaya tetap rendah sambil menyesuaikan barang dagangannya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, selanjutnya ada 4 strategi generik ya. Nah, di sini yang masing-masing sering diaktifkan dengan menggunakan teknologi dan sistem informasinya. Yang pertama, itu ada kepemimpinan berbiaya rendah. Kepemimpinan berbiaya rendah ini dia menggunakan sistem informasi untuk menghasilkan produk dan layanan dengan harga lebih rendah daripada pesaing sambil meningkatkan kualitas dan tingkat layanan. Contohnya seperti Walmart tadi. Setelah itu ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini gunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan memungkinkan layanan dan produk baru seperti Uber, Nike, dan Apple.
Nah, setelah itu ada fokus pada ceruk pasar ya, atau fokus on market niche. Nah, ini menggunakan sistem informasi untuk mengaktifkan strategi terfokus pada ceruk pasar tunggal. Contohnya seperti Hilton Hotels dan Harrah. Setelah itu ada pelanggan dan pemasok keintiman. Itu menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan dan pemasok ya, seperti Amazon atau Toyota Corporation. Nah, ini dia 4 strategi tadi. Selanjutnya akan dibahas tentang dampak internet pada keunggulan kompetitif. Jadi karena internet, kekuatan kompetitif tradisional masih bekerja, tetapi persaingan kompetitif telah menjadi jauh lebih intens. Nah, teknologi internet ini didasarkan pada standar universal yang dapat digunakan oleh perusahaan manapun, sehingga memudahkan pesaing untuk bersaing dalam harga saja dan bagi pesaing baru untuk memasuki pasar. Nah, ini ada kekuatan kompetitifnya dan beserta dampak-dampaknya. Oke, selanjutnya model yang kedua itu ada model rantai nilai. Di sini, meskipun model yang tadi ya, model Porter itu sangat membantu untuk mengidentifikasi kekuatan kompetitif dan menyarankan strategi generik, model ini tuh nggak terlalu spesifik tentang apa yang harus dilakukan dan tidak menyediakan metodologi untuk diikuti untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, jika tujuan perusahaan adalah mencapai keunggulan operasional, nah itu lebih baik menggunakan model rantai nilai bisnis ini. Nah, jadi di model ini tuh pertama dianalisis berbagai tahapan dalam rantai nilai di bisnis Anda seperti pemasok, distributor, pelanggan, dan lain-lain. Nah, setelah itu perusahaan dapat menemukan kandidat aplikasi sistem informasi. Kemudian setelah memiliki daftar kandidat aplikasi, perusahaan dapat memutuskan mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Dengan melakukan perbaikan dalam rantai nilai bisnis, perusahaan sendiri yang mungkin terlewatkan oleh pesaing, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan mencapai keunggulan operasional, menurunkan biaya, meningkatkan margin keuntungan, dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan pemasok. Jika pesaing membuat perbaikan serupa, maka setidaknya perusahaan tidak akan berada pada kerugian kompetitif yang terburuk dari semua kasus. Nah, selanjutnya di sini dibahas sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Sinergi sistem informasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan unit bisnis ini dengan mengedepankan sinergi dan kompetensi inti. Sinergi itu merupakan ketiga output ya. Jadi ada dari beberapa unit dapat digunakan sebagai input untuk unit lain atau dua organisasi menyatukan pasar dan keahlian. Hubungan ini menurunkan biaya dan menghasilkan keuntungan. Nah, setelah itu ada meningkatkan kompetensi inti. Meningkatkan kompetensi inti. Nah, namun cara lain untuk menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif adalah memikirkan cara sistem dapat meningkatkan kompetensi inti. Itu ada strategi berbasis jaringan. Semakin banyak sumber daya yang diberikan untuk produksi, semakin rendah keuntungan marginal dalam output, sampai tercapai titik di mana input tambahan tidak menghasilkan output tambahan. Ini adalah hukum hasil yang semakin berkurang dan ini adalah dasar bagi sebagian besar ekonomi modern. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya apa tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategis dan bagaimana mereka harus ditangani. Nah, tentang bagaimana mereka harus ditangani itu ada 3 cara. Tapi sebelum itu sebenarnya apa sih apa tantangannya yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategis ini sendiri? Jadi sistem informasi strategis ini sering mengubah organisasi serta produk, layanan, dan prosedur operasinya. Mendorong organisasi ke dalam pola perilaku baru, berhasil menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, itu menantang dan membutuhkan koordinasi yang tepat dari teknologi, organisasi, dan manajemen. Nah, jadi tentang 3 cara yang harus dilakukan untuk tantangan tersebut adalah yang pertama, mempertahankan keunggulan kompetitif. Jadi internet dapat membuat keunggulan kompetitif menghilang dengan sangat cepat karena hampir semua perusahaan dapat menggunakan teknologi ini. Seperti ya kita lihat di sini, yang pertama ini ada sistem strategis klasik ya, seperti sistem reservasi komputerisasi Sabre American Airlines, terus ada sistem ATM Citibank dan sistem pelacakan paket FedEx. Setelah itu ini diuntungkan dengan menjadi yang pertama di industri mereka.
Kemudian muncul nih sistem saingan baru ya, seperti Amazon. Amazon ini adalah pemimpin e-commerce, tapi sekarang menghadapi persaingan dari eBay, Walmart, dan Google. Sistem informasi saja itu tidak dapat memberikan keuntungan bisnis yang bertahan lama. Sistem awalnya dimaksudkan untuk menjadi strategis, sering menjadi alat untuk bertahan hidup. Dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk bertahan dalam bisnis, atau mereka dapat menghambat organisasi dari membuat perubahan strategis penting untuk kesuksesan masa depan. Nah, selanjutnya, cara yang kedua itu adalah pentingnya menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis itu sendiri. Nah, jadi penelitian tentang TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa yang pertama, semakin berhasil sebuah perusahaan dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnisnya, akan semakin menguntungkan. Nah, yang kedua, hanya 1/4 dari perusahaan yang mencapai keselarasan antara TI dengan bisnis tersebut. Nah, sebagian besar bisnis itu salah. Jadi teknologi informasi berjalan dengan sendirinya dan tidak melayani kepentingan manajemen dan pemegang saham dengan baik. Ya. Selanjutnya, yang terakhir itu mengelola transisi strategis. Mengadopsi jenis sistem strategis yang dijelaskan dalam materi ini umumnya memerlukan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, serta proses bisnis. Nah, jadi ini tuh munculnya perubahan sosioteknis menyebabkan kaburnya batas-batas organisasi baik eksternal maupun internal. Nah, jadi itulah pembahasan kami terkait informasi strategis, dimulai dari sebenarnya apa organisasi tersebut, lalu bagaimana fitur-fitur organisasi yang perlu diketahui oleh manajer untuk membangun dan ciptakan sistem informasi yang sukses. Tadi sudah dijelaskan oleh Indah, dan dampak-dampaknya seperti dampak ekonomi, internet, dan lain-lain. Terus model kekuatan kompetitif mana yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan strategi kompetitif menggunakan sistem informasi, beserta tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategis itu sendiri dan bagaimana cara menanganinya. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dapat dipahami, semoga materi ini dapat dipahami oleh yang menonton. Terima kasih.